Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Semoga kalian selalu bahagia dan semoga hari kalian menyenangkan. Perkenalkan, nama aku Dilian Luvania atau akrab disapa Divan Tanjung. Aku mahasiswa psikologi semester 7 dari Universitas Islam 45 Bekasi atau Unisma. Saat ini aku akan membahas tentang upaya menanggulangi kecanduan game online. Ayo bunda-bunda dan para orang tua, simak dengan baik dan benar untuk menanggulangi anak kita semua agar tidak kecanduan game online. Menurut Romano dan Hage, di tahun 2000, pencegahan mencakup berbagai upaya di antaranya. Yang pertama, menghentikan perilaku bermasalah sebelum terjadi. Yang kedua, menunda timbulnya perilaku masalah. Yang ketiga, mengurangi dampak dari masalah perilaku. Dan yang terakhir, memperkuat pengetahuan, sikap, dan mempromosikan perilaku positif. Beberapa upaya pencegahan game online antara lain attention switching, dissuasion, education, parental monitoring, dan resource restriction. Ini menurut Su, Turrell, dan Yuan di tahun 2012. Yang pertama ada attention switching, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian pemain dari keterlibatan yang berlebihan terhadap game online. Attention switching memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan dan pencegahan dampak negatif pada kecanduan game online. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dapat membuat anak tidak terlalu fokus pada game online dan dapat mengurangi tingkat bermain serta pada akhirnya mengurangi tingkat kecanduan game online. Untuk itu, penting bagi orang yang berada di sekitar anak memahami potensi, bakat, maupun minat dalam hal pengalihan perhatian dalam mencegah kecanduan game online. Masih menurut Su, Turrell, dan Yuan di tahun 2008. Yang kedua ada dissuasion, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah bermain game online dengan cara memberikan nasihat, argumen, membujuk, menjelajahi sampai dalam bentuk paksaan. Istilah ini erat kaitannya tindakan persuasif. Hal ini merupakan sebuah praktik umum yang dilakukan oleh kekuatan eksternal seperti regulator, orang tua, guru, dan teman untuk pencegahan perilaku yang tidak diinginkan tentunya. Penelitian dilakukan oleh Babor menunjukkan bahwa tindakan persuasif dapat membuat perbedaan. Tidaknya dalam kasus penyalahgunaan alkohol, seperti yang diketahui bahwa pencandu game online memiliki rasionalitas terdistorsi, dan persuasi adalah salah satu cara potensial untuk membentuk dan menjadi counter terhadap rasional terdistorsi. Ini juga masih menurut Yuan dan Xu di tahun 2012. Yang ketiga ada education, mengacu pada pengetahuan atau fokus upaya pendidikan yang bertujuan pada kognisi seseorang. Sebagai lawan dari dissuasion yang merupakan upaya aktif melawan yang ada pada ranah kognitif seseorang, education sebagian besar ditunjukkan untuk membangun dasar kognitif yang baik dan dapat dikelola sendiri. Artinya, individu harus aktif dalam memastikan dirinya agar terhindar dari kecanduan game online. Misalnya dengan membaca buku cerita, membaca buku pelajaran, menonton film. Selain itu, dibutuhkan juga dorongan dari lingkaran sosial agar upaya ini dapat berjalan dengan baik. Sekolah sebagai sarana pendidikan dapat memberikan bantuan dari upaya tersebut. Sekolah dapat melakukan intervensi dengan mempromosikan perilaku positif sebagai bentuk pencegahan kecanduan game online. Anak yang masih dalam usia sekolah bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik di sekolah. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah perilaku kecanduan merupakan upaya yang efektif dan efisien. Ini menurut Griffin dan Burfin di tahun 2010. Lalu yang keempat ada parental monitoring. Inilah yang sangat penting untuk digarisbawahi bunda-bunda. Adalah upaya yang dilakukan orang tua dalam memperhatikan anaknya. Orang tua memegang peranan penting dalam pencegahan perilaku bermasalah anak. Menurut Chen, Group, dan yang lain di tahun 2008, terutama kecanduan. Studi yang dilakukan Van den Erch dan yang lain di tahun 2010 memberikan bukti bahwa komunikasi orang tua serta penggunaan
Internet merupakan cara yang efektif untuk mencegah kecanduan internet. Hal ini menjadi indikasi bagaimana perlunya jalinan komunikasi yang baik antara orang tua dan anaknya. Kurangnya pengawasan orang tua berkorelasi atau berkesinambungan dengan perilaku beresiko yang mengarah pada perilaku antisosial dan penggunaan zat terlarang pada remaja. Ini menurut Dishon, Nelson, dan Kavanagh di tahun 2003. Chong Chung dan Yi di tahun 2011 mengungkapkan bahwa remaja cenderung untuk meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk permainan internet saat merasa hubungan yang buruk dengan orang tua. Lalu ada pemantauan dalam game online merupakan strategi efektif yang mencegah penggunaan untuk terlibat tindakan penggunaan berlebihan atau tidak tepat. Ini menurut Young di tahun 1998. Lalu yang terakhir ada research restriction, adalah pembatasan berbagai sumber daya untuk bermain game online. Kecanduan game online dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan kecanduan game online adalah mudahnya akses untuk bermain game online. Menurut King dan Del Fabro di tahun 2018, individu yang memiliki kemudahan akses untuk bermain game online cenderung akan bermain lebih sering dan lebih lama. Anak yang memiliki akses perangkat media elektronik di kamar tidur seperti komputer atau smartphone cenderung akan tidur lebih larut, memiliki durasi waktu tidur lebih singkat, dan kurangnya konsentrasi melakukan kegiatan pada siang harinya, terutama belajar. Gimana nih bunda-bunda dan para orang tua, ternyata banyak juga ya upaya dan cara menanggulangi sebuah hati yang kecanduan game online. Tapi perlu digarisbawahi, ternyata orang tua dan lingkungan sangat-sangat berperan penting untuk kecanduan game online ini nih. Untuk itu, aku akan memberikan satu tips utama yang dimana ini berhubungan dengan si nomor 4, yaitu parental monitoring, yaitu tentang bonding antara anak dan orang tua di episode selanjutnya. Untuk itu stay di podcast aku ya, dan dengarkan semuanya sampai habis tentunya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.